Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nuril Tihanianto Bunur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu transport membran sel atau transport yang terjadi pada membran sel. Membran sel sendiri kemarin sudah kita pelajari ya pada materi sel sebelumnya. Nah, yang kita bahas di sini transport zatnya. Yang pertama ada difusi. Apa itu difusi? Yaitu perpindahan atau pergerakan partikel atau molekul suatu zat, bisa padat, cair atau gas, dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah, baik melewati membran ataupun tidak. Jadi difusi termasuk dalam jenis transport pasif ya, karena tidak memerlukan energi. Nah, jadi ada transport pasif, ada transport aktif. Kalau transport aktif berarti transport yang memerlukan energi ya, kebalikan dari transport pasif. Kalau dilihat dari peristiwa sehari-hari, misalnya ketika kita membuat air sirup dan air teh. Nah, di situ ada pergerakan atau perpindahan ya. Misalnya dari cairan sirup kemudian ke air ya, yang kita buat untuk membuat sirup. Jadi yang berpindah kan cairan sirupnya, bukan airnya ya, tapi cairan sirup membaur ke dalam air. Begitu juga dengan ketika kita membuat teh. Jadi yang bergerak adalah molekul yang berkonsentrasi tinggi, konsentrasi zatnya. Nah, ini contoh gambar difusi yang terfasilitasi juga. Ini ada protein. Kemudian yang kedua adalah osmosis. Nah, osmosis adalah perpindahan molekul zat pelarut terutama air dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel. Nah, jadi kebalikannya. Kalau tadi yang difusi itu dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi ya. Jadi konsentrasi terendah contohnya adalah air melewati membran semi permeabel, yaitu membran yang bisa dilewati oleh beberapa zat. Contoh peristiwa osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini ada hipertonik, hipotonik. Nah, hipertonik adalah konsentrasi zat itu lebih tinggi di luar sel ya dibandingkan dengan di dalam sel. Nah, kalau hipotonik kebalikannya, berarti konsentrasinya rendah ya, yang di luar sel konsentrasi rendah dibandingkan dengan di dalam sel. Nah, yang pertama adalah jika di sini dicontohkan adalah sel darah ya, di sini sel darah kemudian diberi cairan hipertonik. Nah, di sini akan mengalami krenasi atau mengkerut ya, karena cairan di dalam sel bergerak keluar ya. Kemudian yang isotonik ini sama ya konsentrasinya sehingga tetap. Kemudian yang hipotonik, cairan atau konsentrasi di dalam sel itu lebih tinggi ya daripada di luar, sehingga yang dari luar ini masuk ke dalam sel sehingga selnya pecah. Kemudian yang di sel tumbuhan ini peristiwanya plasmolisis yang hampir sama, secara mekanismenya sama. Kemudian kita bahas transport aktif. Tadi sudah kita bahas transport pasif ya, ada difusi, osmosis. Kemudian transport aktif yaitu transport yang pengangkutan zatnya dilakukan oleh sel yang memerlukan energi untuk melewati membran semi permeabel. Nah, disebut transport aktif karena memerlukan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian adanya energi memungkinkan zat bergerak dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Mekanisme transport aktif dibantu oleh adanya protein kotransport dan pompa ion natrium dan kalium, di mana natrium keluar dan kalium masuk dalam sel. Jenis peristiwanya misalnya adalah endositosis, yaitu peristiwa masuknya zat ke dalam sel akibat melekuknya membran sel sehingga zat masuk atau terjebak di dalamnya atau terbungkus oleh membran sel. Peristiwa endositosis contohnya adalah fagositosis dan pinositosis.
Kalau fagositosis ini yang masuk adalah zat padat, kalau pinositosis itu zat cair. Nah, contoh dari peristiwa fagositosis yang nyata dalam kehidupan misalnya adalah sel darah putih ya, sel darah putih yang melakukan fagositosis ya terhadap zat asing yang masuk. Nah, mekanismenya. Nah, tadi endositosis, sekarang eksositosis, yaitu proses pengeluaran partikel dari dalam sel. Nah, kalau tadi proses masuknya partikel, kalau ini proses pengeluaran. Eksositosis digunakan oleh sel-sel sekretoris untuk menyekresi sekret. Contohnya adalah insulin dalam pankreas. Nah, jadi kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon ini pengeluarannya secara eksositosis karena ada pengeluaran partikel dari dalam sel. Nah, selanjutnya silakan kalian menjawab pertanyaan kuis berikut, yaitu tuliskan perbedaan antara transport aktif dan transport pasif ya, disertai dengan contohnya. Oke, terima kasih dan jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.